1,38%. Nah, meskipun hari ini naik 1,38%, kita masih belum bisa bilang bahwa IHSG ini aman, belum bisa bilang bahwa saham-saham big caps ini aman. Kemarin aku bilang IHSG di bulan Agustus itu ketahan resisten MA100 MA100 monthly dan juga MA200 di daily chart ya. Jadi MA200 di daily chart, MA100 di monthly. Nah, kalau kita lihat di hari pertama perdagangan bulan September ini IHSG kayak berusaha ngejebolin ke atas lagi nih dari resisten monthly-nya. Cuman kalau aku bilang teman-teman ya, jangan senang dulu dengan kenaikan yang berapa persen ya tadi ya. Hari ini naik 1,38%, ini masih bisa terkoreksi lagi. Jadi kalau di bulan September ini terkoreksi, aku bilang koreksinya itu wajar aja ya. Jadi mungkin sampai ke level berapa pada penasaran? Kalau aku perhatiin sih supportnya yang paling kuat di angka 4.800. Di atasnya ada di angka 5.100. Jadi kemungkinannya cuman sampai di situ. 4.800 yang terendah. Nah, kalau sampai ke 3.900-an bisa nggak gitu kayak bulan Maret kemarin itu udah ini banget sih ya. Menurutku udah nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Nah, teman-teman, aku cuman mau share. Tadi aku ada bikin TikTok tentang resesi ya, tentang resesi. Jadi belakangan ini banyak banget yang nanyain ke saya, Indonesia ini bakalan resesi nggak sih gitu. Jadi bulan September ini nanti gimana? Apakah GDP akan tumbuh minus lagi? Saya bilang sih bisa banget. Indonesia kalau resesi itu bisa banget. GDP tumbuh minus itu bisa banget. Tapi kata resesi ini sepertinya diartikan berlebihan ya. Diartikan berlebihan, diartikan kayak terlalu horor banget gitu. Dan sebenarnya kata resesi ini nggak perlu diartikan sampai segitunya. Kenapa? Alasan yang pertama, Anda tidak perlu terlalu takut dengan resesi adalah yang pertama, data resesi sifatnya adalah lagging, sifatnya historical. Jadi kalau misalkan ya keluar data resesi bulan Juni ya, kuartal kedua tuh kan April, Mei, dan Juni. Itu keluarnya di bulan Agustus. Padahal selama bulan Juli dan Agustus ya, jadi sebelum data GDP itu keluar, GDP growth itu dirilis di bulan Agustus kemarin, pas bulan Juli dan Agustusnya itu udah banyak sekali hal yang terjadi, banyak perubahan yang terjadi. Yang kedua ya, teman-teman mesti perhatikan data yang lain. Tadi di TikTok mungkin aku nge-share-nya nggak bisa sampai yang dalam banget gitu. Jadi teman-teman mesti perhatikan data yang lain. Contohnya adalah data PMI, itu menunjukkan kekuatan manufaktur di sebuah negara ya. Dan kemudian data indeks keyakinan konsumen IKK itu di Indonesia juga naik. Dan ada kabar baik buat teman-teman semuanya, PMI di Indonesia bulan Agustus ini naik di atas angka 50 yang artinya manufaktur di Indonesia udah mulai membaik. Jadi nanti jika sampai keluar data resesi untuk kuartal ketiga misalkan perekonomian tumbuh minus lagi, itu datanya muncul kapan sih? Kuartal ketiga itu kan akhirnya September, endingnya September. Tapi datanya itu munculnya nanti baru bulan November. Padahal sekarang aja di bulan Agustus itu PMI udah naik tinggi. Artinya perekonomian sudah sangat membaik. Nah, tapi ada satu data lagi nih ya yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan satu lagi, ada data mengenai inflasi dan juga deflasi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Indonesia di bulan Agustus ini kemarin masih deflasi. Artinya gimana? Bukannya bagus tuh deflasi. Indonesia deflasi 0,05% month to month. Artinya dibandingkan dengan bulan yang sebelumnya. Nah, buat negara berkembang seperti Indonesia, inflasi itu wajar ya, artinya menunjukkan perekonomiannya bergerak ya. Nah, tapi kalau sampai deflasi itu menunjukkan perekonomian sangat melambat sekali. Jadi inflasi dalam batas yang wajar itu sebenarnya bagus gitu. Oke.
Jadi teman-teman, aku cuma mau kasih satu kesimpulan bahwa teman-teman nggak usah terlalu takut dengan yang namanya resesi ya, nggak usah terlalu takut dengan yang namanya resesi. Tadi alasan pertama karena data resesi itu, data pertumbuhan GDP itu sifatnya historical, sifatnya lagging. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah karena data-data perekonomian yang lain sudah mulai membaik. Nah, jadi pergerakan perekonomian itu sebenarnya udah mulai aktif dari bulan Juni kemarin. Poin yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah Indonesia akan baik-baik saja, Indonesia akan oke-oke aja, pasar saham terkoreksi di bulan September atau turun di bulan September. Jika nanti turun, itu wajar dan sangat wajar sekali ya, wajar dan wajar banget. Jadi saham-saham big cap seperti BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri itu mau koreksi turun normal itu wajar, menurut aku sangat wajar sekali. Kenapa? Naiknya udah tinggi banget gitu. Jadi beberapa investor juga mau profit taking. Poin nomor 3, koreksi di bulan September atau harga saham turun, harga big caps turun di bulan September itu wajar karena profit taking selama, jadi kata wajar ini selama COVID-19 teratasi. Jika COVID-19 merebak dengan sangat parah dan jika ada PSBB lagi yang lebih ketat, PSBB-nya yang lebih mungkin lockdown di beberapa negara lebih ketat, nah itu yang akan sangat berbahaya sekali buat perekonomian ke depannya. Yang dikhawatirkan sebenarnya bukan judul dari resesi, confirm resesi atau enggak resesi. Justru yang saya khawatirkan adalah kondisi dari COVID-19 itu sendiri. Karena kemarin saya baca di satu media ya, ada, bukan baca ya, lihat di YouTube, kalau nggak salah dari Kompas, Ikatan Dokter di Indonesia itu udah mulai memperingatkan bahwa kemampuan mereka untuk mengatasi ini juga udah mulai mencapai satu batas gitu. Kira-kira kayak gitulah ya. Itu aku ada share kemarin. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah jika bulan September ini turun, manfaatin buat beli saham-saham yang berkapitalisasi besar, berfundamental bagus. Ada 12 perusahaan yang cocok buat long term investing. Apa tuh? 1. Dari perbankan dulu ada 4. Apa tuh teman-teman? 1. BCA, saham Sultan. Susah turun, gampang naiknya. Oke ya. Yang kedua, BRI. Ya, jadi teman-teman yang mungkin mau beli BCA nggak terjangkau bisa beli BRI, bagus tuh. Cuman naiknya juga bakalan cepat BCA banget. Tiga sama apa teman-teman? Perbankan yang wajib dimiliki. Jadi nggak harus 4-4-nya, punya 2 aja udah oke. Yang ketiga adalah Bank Mandiri. Yang keempat adalah BBNI. Oke. Kalau diminta pilih 2 aja, aku pilih BCA dan BRI. Kalau diminta pilih 1 aja agak berat antara BRI atau BCA karena dua-duanya ini punya plus minus yang benar-benar apa ya, kayak bertolak belakang gitu. Jadi teman-teman kalau suka yang fundamentally valuasinya murah itu BRI, tapi kalau teman-teman cari yang naiknya cepat itu BCA. Tapi valuasinya dia agak-agak overvalue gitu ya. Jadi ada riskan juga di situ. Kemudian yang kedua, sektor consumer good buat investasi jangka panjang yang harus dilirik kalau bulan September ini ada koreksi adalah nomor 1. Apa coba? 1 apa? 1 ICBP. 2 INDF. 3 Unilever. 4 ada mix farmasi juga, Kalbe Farma. 5 Gudang Garam. 6 HMSP. Jadi kalau Gudang Garam ini turun dalam kemarin, buat yang investasi jangka panjang ini kesempatan. Tradernya mungkin kena cut loss, tapi buat yang investasi jangka panjang yang nggak siap dengan fluktuasi, ini justru kesempatan gitu. Kalau pengen yang ugal-ugalan, ini Pak Hermawan lucu nih. Itu mungkin lebih cocok ke trading kali ya. Tapi trading juga bukan ugal-ugalan. Trading itu justru malah harus lebih ketat money managementnya. Oke. Yang berikutnya, sektor selain perbankan dan consumer good
ada sektor miscellaneous dan telekomunikasi. Nah, ini yang teman-teman sering ngomongin nih ya, TLKM kapan geraknya nih, kapan jalannya nih. Saya juga tidak tahu, tapi kalau buat investasi jangka panjang ya ini TLKM ini termasuk salah satu yang belum gerak gitu. Secara valuasi juga lumayan murah, tapi dia juga belum gerak gitu. Oke, terus kemudian yang terakhir adalah Astra International. Nah, aku mau ulangin lagi. Bicara tentang Astra International dan juga tentang Indofood, kedua perusahaan ini memiliki anak usaha yang banyak banget. Jadi di salah satu TikTok aku juga ada jelasin tentang Indofood dan ICBP. ICBP itu dia benar-benar fokus ke consumer branded product. Nah, dulu pernah ditanyain kan di giveaway, pada bingung CBP singkatan apa? Consumer branded product gitu. Jadi lebih fokus ke makanan-makanan, camilan, minuman kayak gitu. Sedangkan kalau Indofood itu sendiri dia fokusnya pada bahan baku seperti gandum, kemudian minyak, kelapa sawit, dan di bawah dia ada anak usaha lagi yaitu Salim Infomas atau SIMP kode sahamnya, dan selain itu juga ada distribusi. Bahkan ICBP juga termasuk di situ anak usahanya dia. Kesimpulannya, kalau si Indofood ini, teman-teman beli Indofood itu udah kayak beli reksadana. Teman-teman beli Astra International, anak usahanya banyak banget, itu udah kayak beli reksadana. Beli satu dapat semua. Biasanya ciri-ciri atau karakteristik perusahaan yang seperti ini naiknya alon-alon, naiknya pelan-pelan. Dan apalagi kalau di dalam perusahaan tersebut dia punya anak usaha di sektor komoditas. Sektor komoditas itu sektor contohnya CPO, kemudian agriculture, gandum kan termasuk agriculture ya. Kemudian yang komoditas lagi itu pakan ternak termasuk juga ya. Kemudian pertambangan batu bara itu juga termasuk komoditas. Nah, biasanya saya nggak suka untuk investasi jangka panjang di sektor komoditas. Sebenarnya saya memodel Warren Buffett. Cuman yang lucu kemarin Warren Buffett beli Barrick Gold, itu perusahaan komoditas emas. Nah, jadi ya itu jadi satu pembelajaran juga buat saya. Tapi saat ini saya masih tetap, kalau untuk investasi jangka panjang aku akan lebih pilih di Indonesia ini sektor perbankan dan juga sektor consumer goods.